Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Para hadirin jamaah salat subuh yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa artinya dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh pendamping hidup kita, dimuliakan oleh bawaan kita. Kalau tidak dimuliakan oleh Allah, kalau dimuliakan oleh Allah, insya Allah akan dimuliakan oleh yang lain. Oleh karena itu marilah kita mengharap bagaimana kita bisa dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah marilah kita bersyukur. Bersyukur itu yang pertama adalah perintah Allah. Sebagaimana ayat yang sering kali kita dengar, wa ja'ala sam'an wa absara wa afidatan la'allakum tashkurun. Aku telah menjadikan kepada kalian indera pendengaran, indera penglihatan, hati nurani, akal pikiran, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah permintaan Allah, keinginan Allah kepada hambanya. Kenapa Allah meminta? Apakah Allah butuh? Tidak, Allah tidak butuh. Tapi justru manusialah sesungguhnya yang butuh. Sesungguhnya karena rahmat dan rahim Allah lah Allah meminta kepada hambanya bersyukur, supaya manusia itu bisa menggapai kebahagiaan hidup baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Orang yang tidak bersyukur dipastikan hidupnya tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tenang, mimpi pun tidak bisa. Itu orang yang tidak bersyukur. Karena orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang selalu dihantui kekurangan, perasaan merasa kurang. Jadi seorang pejabat terus kurang, bagaimana sampai notok? Kalau sudah notok, bagaimana supaya tidak berakhir? Karena tidak bersyukur. Diberi kekayaan tapi terus bagaimana untuk menambah kekayaannya, sampai akhirnya kadang-kadang korupsi. Karena apa? Karena tidak bersyukur, selalu kurang. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bapak Ibu jamaah kajian salat subuh yang kami muliakan, Islam datang itu pada zaman Rasulullah itu
itu saya ibaratkan, saya mengibaratkan kan boleh aja. Jadi Islam pada zaman Rasulullah itu ibarat air yang baru keluar dari mata air. Jadi diibaratkan air yang keluar dari mata air itu adalah bersih, jernih. Jadi kalau air baru keluar dari sumbernya itu kan bersih, ya bersih, ya jernih. Nah, air yang baru keluar dari mata air itu kita nggak usah khawatir, mau langsung diminum seger-seger saja, dan nggak usah khawatir kita terkontaminasi oleh sebuah penyakit, virus, kotoran, karena baru keluar dari mata air. Makanya air isi ulang di sini banyak yang langsung dari Prigen, dari Pacet, dari mana itu air yang baru keluar dari mata air. Kita nggak usah khawatir diminum seger, nggak usah takut penyakit. Islam pada zaman Rasulullah itu bagaikan air yang baru keluar dari mata air. Ada sedikit ada celah langsung ada wahyu. Ada sedikit kurang langsung wahyu. Jadi apa? Selalu bersih. Tak usah khawatir. Itu Islam pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat. Tapi Islam setelah peninggal Rasulullah, sepeninggal para sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat dengan Nabi, orang-orang yang dicintai dengan Nabi, itu bagaikan air yang terus mengalir. Air ini ketika keluar dari mata air itu bersih, tapi begitu terus mengalir, yang lewati kandang sapi, lewati kandang ayam, lewati selokan, got, macam-macam. Itu tidak akan mungkin yang namanya air terus bertahan bersih, apalagi semakin bersih. Itu tidak akan mungkin. Masuk akal. Nah, air ini kalau sudah kumpul jadi satu di sini, nah ya di kali sungai sini, bisa ngelakukan promosi itu, nah itu nggak akan mungkin semakin bersih. Karena apa? Kumpulan kotoran semua terbawa di sana. Maka semakin kotor, bertambah kotor, bertambah kotor. Nah, agama juga begitu. Kalau pada zaman Rasulullah masih bersih, jernih, nggak usah khawatir. Ya, siapapun bisa menjalankan pasti benar. Tapi setelah jauh mengalir ke negeri Eropa, ke barat-baratan, itu identik dengan sebuah kebebasan. Karena di sana adalah komunitas-komunitas atau budaya-budaya kebebasan sudah tercemar. Ya Islam jalan, Islam masuk, tapi masih terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran bebas. Maunya Islam juga dijalankan, agama dijalankan, tapi kebebasan dalam berpikir, berbuat dan sebagainya tetap ada. Demikian juga ketika Islam masuk ke Asia, masuk ke Indonesia, ke Malaysia, itu juga begitu. Yang dulunya kaya dengan budaya-budaya animisme, dinamisme, itu juga begitu. Islam juga masuk, tapi terkontaminasi oleh sebuah budaya lokal. Itu nggak bisa enggak. Karena apa ya? Kita lewatkan di sini. Bagaikan air tadi, ketika sudah masuk kandang ayam, dia sudah terkontaminasi mulai dari bau ayam, kotoran ayam. Masuk juga begitu. Ketika Islam masuk ke Asia ini, ke Indonesia, salah satunya itu juga begitu. Nggak bisa lepas dengan yang namanya budaya, animisme, dinamisme dan seterusnya. Sehingga tidak heran ketika pada saat itu sebelum abad 20 Islam itu tidak dijalankan, dari sisi tertentu juga kembali kepada Rasulullah sebagai pembawa risalah, dan di sisi lain juga terkontaminasi dengan budaya-budaya. Nah, masih saya ibaratkan air yang kotor ini tadi, ini akan bisa dikonsumsi dengan baik. Itu apabila air ini harus masuk filter dulu. Nah, ya, di sini kan sudah dibedakan apa ya istilahnya itu mesin pembersih air. Nah, jadi air yang kotor tadi kalau sudah masuk filter, ya masuk mesin penyaring, kotornya bagaimanapun akan bisa bersih, layak untuk diminum kembali. Jadi untuk bisa diminum kembali, ya dikonsumsi kembali, air itu harus masuk filter dulu. Ini gambaran yang mungkin mudah ya. Demikian juga yang namanya agama. Jadi kalau kita ingin kembali bersih,
bersih dari yang namanya khurafat, tahayul, bid'ah dan lain sebagainya, ya, itu maka harus kembali. Bagaimana mengembalikan ini? Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan yang namanya Muhammadiyah. Kenapa? Apa alasannya? Karena ingin membuat saringan itu tadi. Bagaimana yang pada saat itu agama prakteknya bercampur aduk dengan yang namanya budaya-budaya lokal dalam praktek ibadah khusus ini padahal, kecuali pada ibadah khusus itu bercampur baur dan sebagainya. Bagaimana supaya kembali bersih? Maka dia ingin membuat wadah, ingin membuat mesin. Nah, disinilah mesin yang namanya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kalau boleh kita ibaratkan itu adalah sebagai mesin atau filter untuk membersihkan agama yang pada saat itu terkontaminasi oleh sebuah budaya-budaya yang itu sungguhnya adalah bisa menjadi penaruh dalam praktek beribadah. Kita lihat kondisi pada saat ini, ya, sebentar. Pikiran besarnya itu pula lah yang kemudian mendorong berdirinya Muhammadiyah pada 18 November 1912 sebagai sebuah gerakan amar ma'ruf nahi munkar dalam pembaruan Islam. Sebagai gambaran kumulatifnya tentang pembaruan bidang keagamaan adalah penentuan arah kiblat, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir puasa. Jadi kenapa pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan? Yang pertama itu berusaha bagaimana menjelaskan bahwa yang namanya sholat itu bukan menghadap ke barat. Itu udah gampang, ya. Sehingga saat itu tantangannya luar biasa ketika berusaha menjelaskan kepada umat bahwa yang namanya sholat itu menghadap kiblat, bukan menghadap ke barat. Karena pada saat itu yang namanya sholat ya yang penting menghadap ke barat. Jadi masjid itu menghadap ke timur, tapi sholatnya harus menghadap ke barat. Itu pada saat itu. Karena dengan ilmu pengetahuan yang beliau dapat ya dari kajian dan sebagainya, maka berusaha untuk menjelaskan bagaimana sehingga pada saat itu tantangannya luar biasa. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan bagaimana mengubah arah kiblat, bukan mengubah arah kiblatnya sebenarnya, arah sholat diluruskan sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan salat di lapangan terbuka pada hari raya Islam, pengumpulan dan pembagian zakat dan lain-lain. Nah, jadi juga begitu dalam hal pembagian zakat. Jadi untuk bagaimana menjelaskan bahwa yang namanya yang berhak menerima zakat itu adalah 8 golongan, qurba wal yatama wal masakin wal masakin dan sebagainya. Sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak mudah pada saat itu. Karena pada saat itu yang namanya orang zakat, ya, baik fitri maupun maliyah sudah ke kiai. Itu pada saat itu. Enggak ada yang namanya baitul mal pada saat itu apa namanya lazis, itu enggak ada. Jadi yang namanya orang zakat berbondong-bondong kalau sudah malam hari raya itu ya kiai. Karena apa? Karena kiai lah yang bisa mendoakan dan sebagainya. Padahal menurut Al-Quran bahwa yang berhak menerima zakat adalah ya 8 golongan itu yang ada sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Nah, menjelaskan ini juga tantangannya luar biasa. Karena apa? Karena pengaruh dengan sebuah ekonomi seseorang, ekonomi kelompok tertentu. Ini kalau dijelaskan kepada umat bahwa yang berhak menerima zakat ada 8 golongan itu bisa-bisa nggak dapat ya. Oleh karena itu tantangan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu sangat luar biasa. Sehingga pada saat itu dikondisikan mulai dari anak-anak orang tua sebagaimana itu dikatakan bagaimana supaya untuk menjustis menghakimi Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sebagai kiai. Sehingga dalam sebuah film Sang Pencerah itu kalau kita pernah melihat memang betul ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di mana-mana kalau mau mendakwah itu dikatakan kiai kafir, kiai kafir, kiai kafir. Nah itu dipoles dulu. Supaya apa? Supaya dakwahnya berhenti. Kalau berhenti kan
kembali semula karena ini menyangkut sebuah ekonomi. Itulah perjuangan. Aktivitas dalam penyebaran ide-ide pembaharuannya telah mampu mempengaruhi beberapa hal yang diantaranya adalah peranan wanita Islam yang tidak tergantung pada laki-laki. Pergeseran peran wanita semakin berkembang ketika tahun 1914 dibentuk organisasi para remaja putri Sopo Tresno dan Siswo Projo. Aktivitas wanita semakin diperluas ketika Aisyah didirikan pada tahun 1917 dan Nasyatul Aisyah beberapa puluh tahun berikutnya. Bahkan pada tahun 1928, organisasi Aisyah menjadi pelopor dari Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender telah diajarkan di Muhammadiyah. Cara-cara dakwah secara konvensional telah dikikis dengan mensosialisasikan dakwah secara persuasif dan langkah nyata. Ini dibuktikan dengan berdirinya balai kesehatan, rumah untuk orang miskin, media cetak, dan lain-lain sebagai sebuah gerakan awal al-ma'ruf. Dasar dari pencerahan adalah melalui pengajaran. Kemudian lahirlah madrasah dengan sistem pendidikan Islam modern sebagai amal usaha bidang pendidikan pertama Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah jauh sebelumnya ketika berpikir tentang masalah-masalah kesetaraan gender dan sebagainya, sudah Muhammadiyah yang terdepan. Kalau sudah berbicara itu, siapa yang bilang misalnya sebagaimana beberapa isu yang pertama bahwa seakan-akan wanita itu tidak diperlukan, seakan-akan hanya laki yang tampil. Muhammadiyah sejak awal sudah seperti itu. Sudah bagaimana membentuk organisasi wanita ya, pada awal-awal jauh sebelum kemerdekaan sudah dibentuk oleh Muhammadiyah. Jadi bicara masalah kesetaraan gender dan sebagainya itu sudah selesai. Tidak usah berpikir lagi karena Muhammadiyah sudah jauh sebelumnya sudah mendirikan organisasi wanita. Malah kita lihat bersama bagaimana tujuan Muhammadiyah sebetulnya didirikan oleh Kiai Haji Magelang. Selain secara kontekstual adalah sebagai filter ya, sebagai filter menyaring sebuah praktek ibadah pada saat itu yang masih penuh dengan ya atau terkontaminasi oleh sebuah kotoran-kotoran virus-virus. Nah, maka secara tekstualnya tujuannya adalah ini. Jadi menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi ketika pada saat itu, jadi untuk membawa jilbab aja tidak gampang. Jadi kita nggak bisa istilahnya itu langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba itu nggak bisa. Semua itu adalah sebuah proses, itulah dakwah. Karena dakwah itu harus dijalankan dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah dakwah. Jadi untuk bisa bagaimana menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam yang sebenar-benarnya harus melalui proses. Tidak bisa membalikkan sebuah tangan dengan begitu saja. Sehingga ketika awal tadi kelihatannya orang itu awal sudah mendirikan organisasi Islam juga ada yang pakai gedung-gedung ya. Kayaknya seperti itu karena ini adalah sebuah proses dakwah. Dakwah itu adalah melalui proses. Jadi tidak ujuk-ujuk. Nah, pada saat ini ya tepatnya 1 bulan yang lalu, saya juga 1 bulan yang lalu insya Allah sama tanggalnya 8 bulan itu saya juga menyampaikan di sini tentang masalah isu-isu juga ya. Nah, Muhammadiyah ini sudah usia 110 tahun. Bagaimana yang telah dilaksanakan pertama pada 18 November tahun 2002 kemarin, pas 1 bulan pada hari ini ya. Nah, kondisinya bagaimana saat itu luar biasa. Jadi muktamar yang ada di
dilaksanakan di Solo kemarin memang adalah sebuah simbol kedamaian, simbol ketentraman, simbol kesejukan. Jadi sehingga dalam muktamar kemarin itu sangat luar biasa. Ya, Muhammad tidak ingin istilahnya dijunjung tinggi oleh siapapun, tidak. Tapi faktanya ketika muktamar kemarin yang datang oleh berjuta-juta umat dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri, itu dengan namanya begitu indah, itu tentram, tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada yang namanya rebutan amanah, rebutan pemimpinan, ya, dengan yang namanya lempar kursi, lempar bambu, ya. Kemudian ada dua kubu, enggak ada, luar biasa. Coba kita lihat sedikit saja. Ini pada saat itu yang sangat luar biasa. Ini beberapa penerjun payung yang ikut meramaikan. Muktamar saat adalah sebagai cermin bahwa Muhammad itu adalah damai. Jadi selama tidak ada utak-utik dari luar, insya Allah dia itu damai di mana-mana. Tidak pernah yang namanya gerusa-gerusu baik dalam melakukan dakwah maupun dalam hal-hal yang lain. Damai. Kalau misalnya di Muhammadiyah itu terjadi sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang sengaja utak-utak. Orang kan ada yang memang nggak suka ketika saudaranya damai, saudaranya tentram. Itu ada saja. Sehingga bagaimana bisa seperti itu? Akhirnya ada upaya-upaya seperti itu. Nah, inilah yang sesungguhnya harus kita jaga. Itu bisa dengan tentang masalah Muhammadiyah. Nah, di dalam muktamar Muhammadiyah 88 di Solo 2022 itu apa yang telah dihasilkan? Itu diantaranya ada 5 poin. Ada 5 poin penting yang dianggap cukup strategis dan memang itu juga kebutuhan Muhammadiyah. Itu apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama adalah namanya muktamar adalah membentuk pimpinan pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah sudah berdiri dengan atau terbentuk dengan sempurna. Ya. Yang kedua adalah menerima laporan pimpinan Muhammadiyah 2015-2022 yang sudah diperpanjang 2 tahun karena pandemi, ya, karena pandemi diterima dengan baik. Karena apa? Karena apa yang telah dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah itu sungguh luar biasa, ya. Tidak ada celah-celah yang itu adalah bisa untuk diruntuhkan, digagalkan, tidak diterima itu tidak ada, ya. Karena rata-rata dalam menjalankan program Muhammadiyah adalah begitu, harus didasari dengan ikhlas. Ya. Kemudian yang ketiga, mengesahkan rancangan program Muhammadiyah periode 2022-2027, dan yang keempat risalah Islam berkemajuan. Nah, ini yang harus kita kaji semua. Kalau kita itu hanya urusan pemimpin selesai, urusan program kerja sudah selesai, mengesahkan rancangan sudah selesai. Nah, yang keempat adalah sebagai PR
bersama. Karena itu para dai, para mubalik ya, itu harus bisa ikut menyuarakan tentang Islam berkemajuan. Jadi Islam berkemajuan yang telah dibawa oleh hasil pertama ke-48 itu harus ditambah. Nah, termasuk kajian pada pagi hari ini itu diantaranya itu tentang masalah isu-isu keumatan, itu bagian daripada poin yang kelima, yaitu isu-isu strategis keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan global. Itu yang kita coba yang poin kelima ini itu di dalam 5 poin keputusan ini telah menjadi pegangan dan acuan kepemimpinan dan organisasi Muhammadiyah 5 tahun ke depan. Jadi supaya tidak keluar dari frame, tidak keluar dari batas-batas, maka Muhammadiyah menerbitkan acuan bagaimana supaya tidak sampai keluar dari sebuah garis perserikatan. Kalau kita lihat kepemimpinan Muhammadiyah ada sempat ditambah, bukan hanya 13 ya, ada beberapa yang dikomandoi oleh Kiai Haji Profesor Dr. Haidar Nasir ini ditambah. Kenapa? Karena ada sebuah kebutuhan yang mengikuti sebuah perkembangan zaman, kebutuhan yang cukup mendesak sehingga harus ditambah. Ini sudah bisa dilihat di media sosial dan sebagainya. Sekarang kita akan yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Muhammadiyah itu begitu besar? Bahkan Muhammadiyah itu bisa menjadi organisasi terkaya dan terbesar di dunia. Ini dibuktikan. Jadi bukan hanya sekedar istilahnya slogan, bukan hanya sekedar pamflet, bukan hanya sekedar sesuatu yang beredar di medsos bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi terkaya, bukan, tapi adalah fakta. Tidak satu pun organisasi itu di dunia ini yang lebih kekayaannya dari Muhammadiyah. Jadi tidak secuil pun, semeter pun itu tanah yang dari milik Muhammadiyah itu menjadi milik pribadi tidak ada, Pak. Itu di Muhammadiyah. Ya, itu tidak ada. Jadi secuil tidak. Pasti milik Muhammadiyah. Jadi siapapun yang milik Muhammadiyah kalau sudah ada selesai ya sudah selesai. Gak usah menurunkan kepada anaknya, cucunya, cocok, cecek, nggak bisa. Karena sudah menjadi milik Muhammadiyah, milik umat. Nah, bukannya keikhlasannya di dalam memimpin, keikhlasannya di dalam memberi, menyumbangkan tenaga, itu harus tinggi kalau di Muhammadiyah. Kalau nggak tinggi masih punya embel-embel, itu lebih yang kayak aku. Nah, itu juga. Akhirnya apa? Berusaha bagaimana anakku jadi, cucuku jadi, itu jadi terus Muhammadiyah seperti itu. Dan itu dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga anak-anaknya cucunya sudah biasa. Ada yang cukup sekarang dari pengurus ranting, cucu cincitnya Muhammadiyah kan begitu. Karena apa? Karena memang bukan milik Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri tapi bukan memiliki. Kita lihat bagaimana menjalankan Muhammadiyah itu dengan ikhlas, menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi terkaya di dunia. Organisasi lain meskipun mengatakan terbesar juga, tapi tidak bisa mengatakan terkaya. Boleh mengatakan terbesar, tapi tidak bisa mengatakan terkaya. Karena faktanya tidak seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana proses awal untuk bisa menanamkan keikhlasan berMuhammadiyah, coba kita lihat. Ini awal-awal para pelaku-pelaku di dunia pendidikan Muhammadiyah, cara-cara untuk berMuhammadiyah dengan ikhlas. Saya kalau ngaji memang ini banget, lalu serius. Caranya sederhana saja.
sini. Baca. Hidup bila Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Kalian tahu maksudnya? Ini adalah seruan jihad. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk Islam, tanpa tendensi, tanpa pamrih. Faham? Jadi cara-cara sederhana, tapi kemudian terus menjadi catatan bagi para pengurus Muhammadiyah sampai hari ini. Nah, ini nggak bisa berhenti hanya bicara saat itu, nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi Muhammadiyah adalah sebuah titipan kita bersama sebagai media dakwah, media untuk berjuang. Jangan pernah merasakan milikmu bukan. Tapi Muhammadiyah adalah titipan. Ini adalah jalan yang harus kita lalui. Kalau kita sudah ikhlas di Muhammadiyah itu adalah sebagai media dakwah, ya, titipan. Sehingga ada istilah ketika Muhammadiyah itu ada pusat-pusat macam-macam, itu bukan akan menjadi lemah. Coba istilah ini. Muhammadiyah itu yang dijepit dan dikulit, yang dicetol dan diotot. Demi orang dolim, setan orang dolim. Artinya apa? Semakin digoda ini semakin besar Muhammadiyah. Isu-isu semakin santer untuk menggoda Muhammadiyah dan besar. Karena Muhammadiyah bukan dari kita, hanya media alat untuk berjuang supaya tertib, supaya rapi, bagian dari panggilan Allah sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummah yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaknya ada di antara umat, golongan umat. Jadi bukan panggilan satu orang untuk beramal ma'ruf nahi munkar, bisa satu orang. Ya bisa, tapi hasilnya bakal enggak maksimal. Tapi di sini Al-Qur'an memanggil supaya ada kelompok, golongan, firqah. Nah, di sinilah diajak mengenal, maka bisa juang itu sendiri. Kalau saat itu kan tantangannya besar, kan dia harus berorganisasi, harus ditata dengan rapi, dengan baik. Nah, akhirnya terjadilah Muhammadiyah. Dan di tanah kan jangan pernah merasa bahwa Muhammadiyah adalah milikku. Tapi Muhammadiyah adalah milik semuanya yang mau berjihad berdakwah di jalan Allah, menjadikan Islam adalah sebagai agama yang sempurna, yang mendakwahkan dan membalikan. Inilah sebagai istilahnya itu pegangan bagi para pemimpin di Muhammadiyah. Kita lihat bagaimana Muhammadiyah bisa sekaya seperti ini. Ini kalau dicoba kita lihat, ini kan luar biasa. Jadi kayak Muhammadiyah coba kalau kita lihat perguruan tingginya ya 180 perguruan tinggi. Ini data resmi ya di Wikipedia April 2004. Data resmi, bukan datanya orang di atas, data resmi yang mengaku 76 universitas, 27 institut, kemudian 6 politeknik. Dari sisi mana yang punya kekayaan segini? 3 akademisi dan 9 perguruan tinggi Aisyah. Jadi kalau ada tujuan bahwa kita itu tidak mempedulikan wanita, dari mana itu tujuan? Apalagi yang namanya sekolah madrasah menengah dasar 5.000 lebih, luar biasa ya. Ini beberapa kekayaannya, istilahnya hasil perjuangan para pengurus Muhammadiyah yang mengurus Muhammadiyah dengan ikhlas. Dan kekayaan Muhammadiyah rata-rata sudah berseliweran atas nama Muhammadiyah. Pesantren Muhammadiyah memang tidak banyak dari sisi pondok pesantren. Tapi kalau sudah bicara 356 ya itu memang resmi milik Muhammadiyah. Tidak ada yang milik yayasan. Yang yayasan tidak ngatur di sini, Pak. Jadi kalau ada
Muhammadiyah ya, itu nggak masuk di sini. Jadi yang dimasukkan yang betul-betul memang sudah sertifikat milik Muhammadiyah, TK apa PAUD baru 2000, kekayaan yang sangat luar biasa. Universitas di luar negeri yang saya juga barusan saja termasuk berkunjung ke sini ya, beberapa waktu yang lalu, sekitar 40 hari yang lalu. Masya Allah, luar biasa. Di Australia sekarang kan saya berdiri ya, beberapa negara yang sudah mulai ya. Ini luar biasa kalau kita lihat. Nah, tentang kekayaan Muhammadiyah. Kenapa bisa sebesar ini Muhammadiyah? Karena nggak pernah peduli dengan isu-isu yang upaya-upaya untuk merongrong itu nggak pernah terlalu direken oleh Muhammadiyah ya. Nah, sehingga bisa berdiri seperti ini. Ini kita sedikit mengintip, Pak. Jadi 21 juta hektar tanah ya, yang berisi 19.000 sekolah, 13.000 masjid dan sebagainya. Sedikit 21 juta hektar tanah, lebih luas kalau dijadikan satu dengan Malaysia, dengan itu lebih luas kalau dijadikan satu tanah dengan Muhammadiyah. Ini sebuah kekayaan Muhammadiyah. Kenapa bisa sebesar ini? Karena keikhlasan para pengurus Muhammadiyah. Karena itu melalui media ini kami berpesan bahwa mari kita menjadi pengurus Muhammadiyah, berjuang Muhammadiyah, minimal jadi pengurus Muhammadiyah dengan ikhlas dan tidak usah terpengaruh oleh sebuah isu-isu yang lain yang kadang-kadang itu akhirnya menjadi sebuah beban kekhusukan kita di dalam praktek berdakwah ini. Mari kita lihat selanjutnya apa yang ada di Muhammadiyah. Nah, ya. Gerakan tajdid ini sebagai gerakan sejak awal disampaikan oleh para pendiri Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah adalah merupakan gerakan tajdid. Nah, jadi dalam perspektif Muhammadiyah, tajdid itu punya dua pengertian. Jadi yang dimaksud tajdid pembaruan ya, itu adalah katanya adalah tajdid berarti pemurnian atau purifikasi. Bagaimana memurnikan kembali? Jadi dalam hal-hal tertentu Muhammadiyah ada dua jalan, Pak. Ada yang namanya kembali ke belakang, ada yang maju terus ke depan. Yang kembali ke belakang itu dalam hal ibadah khusus. Muhammadiyah berusaha kembali kepada bagaimana apa yang dicontohkan Rasulullah. Itu Muhammadiyah seperti itu. Jadi dalam urusan dunia harus menjadi yang terdepan. Itu Muhammadiyah, ya. Jadi ada yang tajdid dalam arti adalah betul-betul memurnikan ibadah yang sudah terkontaminasi oleh sebuah kepentingan budaya, tapi dalam tajdid tertentu adalah mengembangkan atau berinovasi dalam pemodernan terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga ketika awal berdirinya Muhammadiyah, saat itu pertama kali mendirikan sekolah Muhammadiyah, ya. Kemudian Muhammadiyah sudah membuat kelas bangku, itu diketawakan dan itu dianggap isu bahwa Muhammadiyah itu kerjasama kayak Jawa Dahlan dengan Belanda, dengan penjajah. Karena saat itu yang punya namanya kelas, ada bangkunya, ya. Apalagi yang mengajar pakai celana itu banyak orang Belanda. Akhirnya mereka sudah menjadi kolok-kolokan. Kalau Muhammadiyah Muhammadiyah orang Islam kok pakai celana, katanya. Orang Islam kok pakai jas. Pada saat itu banyak menjadi kolok-kolokan. Itu dalam sifat padahal ya. Muhammadiyah punya prinsip dalam hal dunia kita harus maju, tapi dalam justru urusan akhirat, urusan ibadah itu harus kembali, tidak bisa diutak-utak lagi dalam urusan ibadah. Ini harus tetap selalu kamar ayat sholatlah sebagaimana aku yang sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi dalam urusan dunia menjadi yang tepat, inovasi membangun ini. Tapi sekarang faktanya itu sudah banyak orang-orang di luar Muhammadiyah pun yang dulu mengejek Muhammadiyah sekarang juga memilih Muhammadiyah. Ya. Bahkan kalau dulu yang namanya khutbah pakai celana bisa dikatakan dasar, tapi sekarang biasa.
Seperti datang kerja pakai celana seperti ini saja. Ya, ini masalah-masalah dunia yang nggak perlu dipersoalkan. Kemudian tadi dalam arti pemurnian modifikasi itu Muhammadiyah membersihkan berbagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam. Itu dalam hal tajwid, dalam sisi purifikasi kembali. Kalau sudah urusan praktek ibadah itu harus kembali kepada contoh. Nggak bisa kita modern itu, nggak bisa. Yang namanya takbir sudah kedua telapak tangan baina uzunan di antara dunia sudah seperti ini, nggak bisa dimacam-macamkan lagi. Yang namanya takbir masuk sudah waktu sholat ya sudah, itu Muhammadiyah. Apalagi mencoba otak-atik urusan kita nggak bisa Pak. Sehingga pertama kali coba kita lihat pada saat itu pada awal-awal juga begitu, yang namanya di sisi waktu tertentu sholatnya rajin, ibadahnya rajin, baca Quran rajin, tapi di sisi lain praktek-praktek seperti ini masih berjalan. Bahkan masih belum lama ini kadang-kadang kalau kita lihat apa ya, cara-cara istilahnya untuk memurnikan akidah itu kadang-kadang dilukai oleh sebuah kepercayaan yang itu sebenarnya seharusnya sudah selesai. Contoh, Ladiem dan sebagian masyarakat Jawa percaya serumpun Kiai Selamet merupakan kerbau keramat. Kerbau-kerbau tersebut diyakini mampu memberikan berkah. Mungkin itu Pak Selamet itu kekuatannya katanya bisa saat ini mengusahakan yang saat ini mengusahakan yang begini dijamin di menjamin pulau kerjanya sekalian saat anak-anak putus dijaga warungnya sila dari sebelum jagatnya kekuatannya bisa dikejabakan Pak Selamet. Ini contoh-contoh ya. Kalau ini ada sekitar budaya silakan mau naik sapi mau. Tapi kadang-kadang ini menjadikan sebuah kepercayaan bahwa kalau sudah satu surah dan sebagainya, siapa yang bisa mengambil liurnya yang namanya Kiai Selamet. Kiai Selamet itu bukan manusia, yang namanya kerbau. Itu kalau bisa menyimpan liurnya itu, makanya rebutan untuk bisa mendapatkan liurnya saja. Satu tetes, nah nanti dibawa pulang. Satu tetes, kalau ada yang sakit di keluarganya diambil diminumkan. Satu tetes Pak, satu sendok cepat habis sama nemat. Itu sulit. Juga mengambil kotorannya, pokoknya itu disimpan Pak. Nah, nanti sedikit di pojok sama pojok ini dikasih campur punya apa ya namanya mes ya pupuk ya satu kita itu cukup Pak, kasih sedikit saja dan nggak cepat habis karena hanya setahun sekali untuk mendapatkan itu Pak. Itu contoh. Yang kadang-kadang Muhammadiyah itu nggak bisa menerima seperti itu, nggak bisa. Karena nggak bisa inilah banyak celah-celahan. Katanya Muhammadiyah itu adalah anti budaya. Muhammadiyah itu adalah anti terhadap apa ya istilahnya macam-macam lah. Dan Muhammadiyah nggak pernah publis gitu. Silakan mau menilai. Kita nggak pernah komentar, kita nggak pernah menanggapi dan sebagainya. Karena itu dianggap adalah isu-isu Quran yang justru bisa mempengaruhi praktek kemajuan Muhammadiyah. Contoh tajdid dalam arti pembaruan yaitu penyantunan terhadap fakir miskin. Nah itu makanya tadi saya sampaikan kalau dulu yang namanya fakir miskin itu nggak begitu terurusi kan. Yang terurusi adalah justru tokoh agama. Mau zakat, mau karena apa ayatnya? Ya itu fakir miskin anak jalan masa bisa doakan. Kalau kita zakat pada fakir miskin nggak mungkin bisa mendoakan sesuai dengan keinginan yang Arab, nggak bisa paling bersyukur, alhamdulillah, paling seperti itu dianggap nggak bisa sah. Nah, tapi alhamdulillah dalam sebuah perjalanannya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu sudah mulai diikuti oleh lain, paham lain, organisasi lain, dan harapan kita tidak saling mencela, tidak saling sikut, sikat dan seterusnya, termasuk praktek sholat awalnya Mas. Itu awalnya kalau kita mau baca ya awalnya. Itu yang namanya tantangan menjalankan sholatnya di lapangan di jalan itu luar biasa. Namanya sholat ya di masjid. Kenapa kok sholat di jalan raya? Apalagi di lapangan tempat kotoran dan sebagainya. Masjid dalam arti pembaruan reformasi itu Muhammadiyah selalu melangkah dan bergerak menunjukkan metode baru dalam menjalankan ajaran Islam di tengah kehidupan dan perkembangan
Pancasila, ya sudah selesai. Kita nggak usah mengotak-atik lagi, sudah menjadi kesepakatan bersama. Kenapa harus diotak-atik lagi? Justru kalau sudah menjadi kesepakatan, diotak-atik lagi, nah itu sudah menjadi masalah, menjadi tidak keteraman. Ada 3 seringkali yang menjadi isu besar sekarang, di antaranya dalam masalah Pancasila, masalah jihad, masalah toleransi kepada agama non Muslim. Nah, itu sudah bagaimana sikap Muhammadiyah? Ini kita lihat. Nah, kalau sudah bicara tentang bangsa kita, pendiri bangsa luar biasa. Berapa tokoh-tokoh pendiri negara kita ini dari Muhammadiyah, mulai dari Kiai Jamal luar biasa sampai presiden pertama Jenderal Sudirman sampai begitu banyak sekali lah kalau kita lihat ya. Haji Bagus, Haji Kusumo sudah luar biasa. Kalau dari sini fakta yang ada ini itu masih dikatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah itu adalah sebuah tujuan-tujuan yang tidak berdasar. Ada Pak di Indonesia itu kalau kita baca coba katanya Muhammadiyah itu adalah mulai kemerdekaan menjadi sudah. Ada kalau kita lihat bagaimana Buya Hamka yang semua itu pernah menjadi tokoh-tokoh Muhammadiyah. AR Baswedan. Saya kira sekarang sudah mulai ada upaya-upaya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu yang nggak dikabulkan dalam pelatihan, dalam apa itu mulai disingkirkan. Tapi kalau sudah mulai politik ini Pak, itu sudah mulai dihubung-hubungkan. Pak adalah misalnya bapaknya, kakeknya Anies Baswedan. Sudah mulai yang lain juga begitu. Padahal kita nggak boleh seperti itu. Itu namanya intoleran ya di situ. Nah, kita harus pakai waktunya. Muhammadiyah, Pancasila adalah pilihan final dan terbaik karena Muhammadiyah merupakan hasil perjanjian seluruh elemen bangsa. Jadi Pancasila sudah merupakan hasil perjanjian bersama. Nggak usah diotak-atik lagi Pak. Nah itu ya, nggak usah sosokan macam-macam ya. Mengaku paling Pancasila paling kita sudah terdepan termasuk sebagai penyusun sila-sila ya butir-butir di dalam Pancasila. Kenapa ini diungkit-ungkit lagi? Makanya kalau sekarang Muhammadiyah tidak begitu banyak berbicara sampai sudah selesai sebagai dasar negara yang sudah final nggak boleh diutak-utak. Kenapa masih dituduh-tuduhkan? Ini adalah upaya. Yang kedua, dalam pemahaman Muhammadiyah adalah Pancasila adalah darul adil syahada. Jadi negara Pancasila dan kesaksian yang sudah pernah kita saksikan bersama. Sebagai ideologi negara sudah. Jadi nggak usah diutak-utak lagi. Ya. Kalau masih kembali utak-utak sih nggak maju-maju Pak. Dia ngurusi perguruan tinggi, panti, mengurusi anak yatim, anak terlantar. Bahkan dalam muktamar yang ke-49 di Makassar, sekarang justru ada sebuah lembaga baru yang namanya lembaga tata khusus ya. Yang ini mengurusi komunitas yang di Jawa Timur, saya sebagai ketuanya, itu mengurusi komunitas khusus Pak. Jalanan, coba kurban narkoba, kemudian PSK, mucikari, kemudian orang-orang, kita urusi anak-anak Pak, kita urusi sampai segitu. Itu Muhammadiyah, kurang apa Muhammadiyah? Karena apa? Ini sudah menjadi yang bermanfaat. Nggak tertarik dengan isu-isu murahan yang kadang-kadang hanya mencari nama untuk kepentingan politik. Yang ketiga, peneguhan sikap Muhammadiyah mengenal Pancasila tersebut sekaligus menjadi kritik dan perlawanan atas upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengganti dan mengubah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi sudah berusaha, kita itu justru menjaganya. Tapi yang namanya menjaga itu bukan terus yang sudah paten sudah terus bagaimana mengisi sebuah kemerdekaan ini dengan baik. Pancasila sebagai pilihan terbaik dalam pandangan Muhammadiyah itu, jadi bukanlah pandangan politik yang didasarkan atas kepentingan pragmatis dan jangka pendek, tapi sudah berpikir dengan jangka panjang. Tokoh-tokoh Muhammadiyah terlibat langsung dalam proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi nggak ada alasan kalau menuduh Muhammadiyah itu adalah anti Pancasila dan sebagainya. Justru itu tren baru
dari kelompok-kelompok baru yang sesungguhnya nggak ikut berjuang. Ya biasalah orang kalau nggak ikut berjuang akhirnya iri, apalagi melihat Muhammadiyah maju seperti ini itu sudah wajar ya, karena tidak ikhlasnya. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah sekarang tentang jihad. Nah, jihad bukanlah diwujudkan dalam bentuk kekerasan, apalagi terorisme. Nah, jadi bagi Muhammadiyah jihad adalah lil muwajahah, yakni bersungguh-sungguh menciptakan sesuatu yang unggul dan kompeten. Itulah jihad Muhammadiyah. Ya, jadi jihad Muhammadiyah itu tidak mau dengan kekerasan, ya, apalagi urusan kecil nggak bawa hasil. Ya. Akhirnya justru menjawab nilai merah. Muhammadiyah itu jihadnya adalah berpikir tentang bagaimana maju, umat maju, bangsa maju, organisasi maju. Islam dari yang itu jihad dalam perspektif Muhammadiyah. Demikian juga dalam hal toleran. Nah, kalau sudah toleransi, Muhammadiyah itu apa berubah? Coba kalau kita lihat Universitas Muhammadiyah di Papua, di Irian sana, itu 88% itu non Muslim, mahasiswanya non Muslim. Apakah Muhammadiyah yang non Muslim? Tidak. Dosennya juga banyak yang non Muslim, sehingga bupati, camat, apa saja sudah banyak lulusan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak menyuruh kamu harus masuk Islam. Ini bentuk Muhammadiyah itu adalah bicara tentang toleransi sudah paling depan. Sudah nggak usah digembar-gemborkan lagi. Muhammadiyah sangat toleran. Kurang apa tolerannya coba? Kurang beban ini, warna kulit coba. Banyak nanti Islam, tapi ya sudah. Karena itu adalah sebab konsekuensi perjuangan Muhammadiyah lahir untuk umat rahmatan lil alamin. Itu Muhammadiyah. Sehingga tidak ada tujuan-tujuan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang intoleran. Sangat ujuk-ujuk seringkali intoleran. Siapa yang bilang ya? Nah, berarti orang yang tidak tahu sejarah, orang yang tidak tahu fakta dan sebagainya. Inilah beberapa isu-isu yang kita sebenarnya tidak perlu menanggapi terhadap isu-isu yang berkembang yang kadang-kadang itu akan ya sebagai pancingan saja. Saya menyampaikan tentang isu-isu terkait dengan masalah. Bahwa isu-isu itu kadang-kadang pancingan Pak. Tujuan itu memancing. Bagaimana reaksi? Kita nggak perlu reaksi. Kita urus kecil-kecil ukuran kita sudah selesai. Kita harus ke depan adalah membangun bagaimana yang namanya umat ini menjadi umat-umat yang terbaik. Kita bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun walaupun. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Nasrullah wa fathul wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في